Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo saya tarik dibaca dulu atau saya selamat. Monggo yang siap. Dari siap, Ustaz. Saya tarik dah, bentar. Silat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasara itu wujubis sholati salah satu asya'a. Ahaduha al-islamu. Fala tajibus sholati. Salatu ya. Fala tajibus sholatu alal kafiril asliyi. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Wa ammal murtaddu ya tadi ya? Ya, murtaddu ya. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihis sholatu wa qada'iha. Wa qada'uha ya. Wa qada'uha. In ada ilal islami wasani al-bulugu fala tajibu ala sobiyin wasobbiyatin lakin Yuk maroni biha ba'da sab'un sinina, betul lah. Sab'i sinina ya. Ba'da sab'i sinina. In hasolat tamyizu biha. Wa illa fa ba'dat tamyizi. Wayat ribani. Wayut ribani ala tarkiha ba'da kamali asrin sinina. Wassalisu al-aklu fala tajibu ala majnunin wa qauluhu wa huwa haddut taklifi sakoto fi sakitun ya. Sakitun fi di nusahil matni. Ya, sudah dulu ya. Waktunya tinggal setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak wajib sholat. Tapi kalau sesuatu ini ada, maka wajiblah sholat itu. Wasyara itu syarat-syarat wujub sholati, wajibnya sholat. Salah satu asya'a 3 perkara. Ahaduha, salah satunya, al-islamu, Islam. Fala tajibu, fala maka tidak wajib as-sholatu sholat, alal kafiri, atas orang kafir, al-asliyi, kafir asli. Wala yajibu tidak wajib alaihi atas kafir asli qada'uha qada' salat. Jika aslama, jika masuk Islam. Wa amal murtadu, adapun orang murtad, fatajibu wajib alaihi atasnya as-salatu salat wa qada'uha dan qada' salat in jika ada kembali ilal Islam, masuk Islam. Saya bacanya agak cepat saja. Kenapa? Karena mufradatnya atau kosakatanya ini ya itu aja. Kan dari awal sudah sering diulang. Ini enaknya kitab kuning. Syarat wajib sholat yang pertama, syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Fala tajibu asalah alal kafir. Maka kafir itu tidak wajib sholat.
Kenapa? Ya karena dia bukan orang Islam. Yang diwajibkan sholat itu orang Islam. Wala yajibu alaihi qada'uha. Andai kata orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholat. Beda kasusnya dengan orang murtad. Tatkala dia murtad, kemudian dia balik masuk Islam kembali, maka selama dia murtad itu wajib mengqadha sholat. Ini pendapat di madhab Syafi'iyah yang menganggap sholat itu boleh diqadha. Tapi kalau tidak menganggap bolehnya diqadha sholat, ya tidak ada, ya dosa aja dia gitu. Jadi kalau dia murtad 1 hari ya ganti 5 kali waktu sholat. Kalau dia murtad setahun ya tinggal ngalihkan saja gitu. Ini ya di madhab Syafi'iyah. Yang pertama. Wasani yang kedua, bulugu balik. Bala tajibu tidak wajib ala sobiyin atas anak kecil laki-laki, sobiyin itu. Wasobiyatin dan anak kecil perempuan. Lakin tetapi yuk maroni keduanya diperintah biha sholat. Ba'da setelah sab'i sinina 7 tahun. In hasola, in jika hasola berhasil, atau in jika hasola ada tamyisu, tamyiz dia padanya. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana mangga, mana apel, mana kewajiban, mana larangan. Kalau setelah dikasih tahu. Wa illa, tapi kalau tidak tamyiz, umur 7 tahun tapi belum tamyiz, babak ada tamyiz, maka diperintahkan babak ada tamyiz setelah tamyiz saja. Kalau tamyiznya itu umur 9, ya baru umur 9 diperintah sholat. Wayut riyani, keduanya dipukul, sobi ya, laki dan perempuan yang sudah tamyiz itu dipukul ala tarkiya, karena tarkiya meninggalkan sholat ba'da setelah kamali asri sinina. Ba'da setelah kamali sempurnanya asri sinina 10 tahun. Syarat wajib sholat yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Yang kita pahami kalau laki dengan mimpi, kalau perempuan dengan masa haid, datangnya haid. Nah, anak yang belum balik, sobi atau sobiah, itu tidak wajib memang, tapi keduanya diperintahkan untuk melakukan sholat setelah dia umur 7 tahun. Dengan catatan, tatkala umur 7 tahun itu sudah tamyiz. Tamyiz itu normal, sudah bisa membedakan mana baik, mana jelek tadi. Tapi kalau udah umur 7 tahun belum tamyiz, ada juga kan mungkin karena keterbatasan akal atau mohon maaf yang biasanya harus masuk SLB dan sebagainya itu ya, keterbelakangan mental dan sebagainya. Ini belum boleh diperintahkan, bukan belum boleh gitu. Jadi tidak ada perintah untuk dianjurkan untuk sholat gitu. Kapan diperintahkan untuk sholat? Sampai dia tamyiz, umur 8 tahun, 9 tahun baru tamyiz, ya baru umur itu. Atau umur 9 tahun setengah baru tamyiz, ya baru itu diperintahkan untuk pengajaran sholat ya. Tapi wayut ribani, kedua anak yang sudah tamyiz itu suruh sholat, kalau andai kata dia meninggalkan sholat itu tidak ada hukuman apa-apa. Boleh dipukul itu kalau sudah umur 10 tahun sempurna. Hitungan tahun Komariah, tahun Islam. Tahun Islam umur lebih pendek daripada tahun Miladiah, tahun Masehi. Ini balik. Jadi syarat wajib yang kedua sholat adalah balik. Yang pertama Islam, kita alhamdulillah Islam berarti wajib. Yang kedua balik, kita udah balik berarti wajib. Wasalisu yang ketiga, al-aklu, berakal atau punya akal.
Fala tajibu, maka tidak wajib, ala majnunin, atas orang gila. Wa qauluhu, ucapan musoneb, wa huwa akal, haddut taklif, had taklif, kalimat wa huwa haddut taklif, itu sakitun, gugur, fi ba'di nusakhil matni, pada sebagian naskah matan ya. Nah, jadi 3 ini semua yang menjadi syarat wajibnya sholat. Jadi Islam, baligh, berakal. Ini kalau kita ada 3-tiganya itu, maka wajib sholat dan tidak bisa ditunda, tidak bisa digugurkan dengan apapun kecuali udzur syar'i itu ya. Tapi kalau kita ingin lepas dari kewajiban itu, ya hilangkan saja salah satu dari ketiga itu. Islam, tidak mungkin kita naudzubillah keluar dari Islam. Atau tidak balik, tidak mungkin juga udah balik. Tidak mungkin kan kita menjadi anak kecil. Yang mungkin ya gila, gitu, hilang akal. Tapi juga naudzubillah. Saya sering candaan sama teman-teman yang malas sholat apa itu ya berarti sampean belum balik atau sampean belum punya akal sempurna, itu kan. Kenapa? Sebab kalau 3 ini ada, ya wajib sholat. Nah, itu tentang syarat wajibnya sholat. Kita lanjut dulu ya, kalau nanti ada yang mau disampaikan nanti aja. Ya, Pak. Oke. Kemudian wassalawatu, sholat al-masnunatu yang disunahkan. Wa fi ba'din nusahi al-masnunati. Di sebagian naskah itu pakai jama' al-masnunat. Khamsun, ada 5. Sholat yang disunahkan itu ada 5. Al-idani, 2 hari raya. Salatu idil fitri, maksudnya salatu idil fitri, salat idul fitri, wa idil adha, dan idul adha. Terus gampang ini, tidak usah diterangkan. Wal kusufani, sholat kusuf atau sholat gerhana, 2 gerhana. Salatu kusufi syamsi, maksudnya salatu kusufi syamsi, sholat gerhana matahari. Kalau pakai kaf itu gerhana matahari. Wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Kalau pakai kha itu gerhana bulan. Wal istisqa'u, yang ketiga salat istisqa, salatuhu, maksudnya salat istisqa, salat minta hujan. Nah, 5 kan ya, 2 hari raya ditambah 2 gerhana ditambah istisqa. Ini salat yang disunahkan. Kemudian wasunanu, adapun sholat sunnah at-tabi'atu, yang mengikuti lil faraidi, sholat fardu, sholat wajib. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan anha, dari sholat tabi' lil faraid itu ya, aidon juga bisunnati rotibati, dengan sunnah rotibah yang mengikuti. Wahia, yaitu sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau dengan ungkapan lain sholat rawatib atau rotibah mufrad ya, kalau rawatib jamak ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada 17 rakaat. Apa rinciannya? Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar subuh. Wa arbaun, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur. Wa rakaatani, 2 rakaat ba'dahu, setelah duhur. Wa arbaun, 4 rakaat qabla al-ashri, sebelum asar. Wa rakaatani, 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Wa salasun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelah salat isya. Yutiru, berwitir, biwahidatin, dengan 1 rakaat minhuna, dari 3 rakaat tadi. Al-wahidatu, 1 rakaat. Al-wahidatu yang 1 rakaat, hiya adalah waqtul witri,
witir paling sedikit. Waksaruhu paling banyak witir ihda syarota 11 rakaat. Wa waktunya ba'da salatil isya'i setelah salat isya, wa tulu'il fajri dan munculnya fajar shadiq ini ya. Falau autaro, falau seumpama berwitir qoblal isya'i sebelum salat isya, amdan sengaja, au sahwan atau lupa, lam yu'tadda tidak dianggap bihi dengannya. Nah, dulu. Nah, sekarang kita rinci sholat sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Hitungannya mana? Hitungannya yang pertama adalah 2 sholat fajar, yaitu qobliyah subuh itu ya. Itu yang fadilahnya lebih utama daripada dunia seisinya itu ya. 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 2 habis asar tidak ada. 2 rakaat setelah maghrib dan 3 rakaat setelah isya. Yang 3 rakaat itu dirinci lagi, 1 itu dianggap witir dan 2 rakaat itu yang biasa ba'dal isya itu. Jadi ini ditekankan di sini, jangan sampai kita itu tidak pernah witir dalam satu malam, meskipun hanya 1 rakaat. Dengan cara bagaimana? Ya, habis salat isya, kalau maaf kita capek dan kayaknya tidak bisa bangun, ya sudah langsung aja ba'diyah isya 3 rakaat. Yang 2 rakaat itu ba'diyah biasa, yang 1 rakaat kita niati sebagai salat witir. Ini artinya salat witir ini sangat dianjurkan sekali, bahkan di kitab ini disarai dengan catatan ya harus melakukan ini. Nih. Nah, kemudian perinciannya tentang witir itu yang 3 tadi itu kan 1 witir, yang 2 salat ba'diyah biasa. Nah, waktunya kemudian witir paling sedikit 1, sementara paling banyak itu 11 rakaat. Waktunya habis isya sampai munculnya fajar shadiq, fajar yang menandai waktu subuh tiba. Seumpama ada orang yang sholat witir sebelum sholat isya, sengaja maupun lupa dia kalau belum sholat isya dia witir, maka sholatnya itu tidak dianggap sholat witir, tidak sah. Kenapa? Karena ada ulama yang meniskan yang namanya sholat witir itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya, setelah tidur maupun tidak. Maka kalau belum sholat isya kemudian dia witir, umpama di 2 bangun, dia belum sholat isya, kemudian dia ya mau witir dulu, isya nanti mau jamaah sama teman. Nah, ini tidak dianggap sholatnya, tidak dianggap sholat witir, tidak sah menurut kitab ini. Nah, kemudian mana tadi? Ya. Wasalah sunnah wafil ya. Wasalah sudah. Ya. Enggak, belum ini, Mas. Oh, belum ya. Warrotibu. Sholat rawatib. Al-mu'akkadu yang ditekankan, yang disangatkan ya. Mindalika dari 17 rakaat tadi, nah itu dipilah. Kulihi semua. Asyru rakaatin ada 10 rakaat. Dari 17 itu 10 ini sangat muakkadah, sangat ditekankan. Rakaatani 2 rakaat qabla subhi sebelum subuh, salat fajar ya. Wa rakaatani 2 rakaat qabla duhri sebelum duhur. Tadi kan sebelum duhur 4 rakaat, tapi yang 2 rakaat ini sangat ditekankan. Wa rakaatani ba'daha dan 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i dan 2 rakaat setelah isya. Ini jangan sampai kita tinggalkan ya. Jadi sebelum subuh 2, sebelum duhur dan setelah duhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2. Yang tidak ada itu hanya habis asar dan sebelum asar. Kalau yang lain itu umumnya setelah.
kecuali yang subuh. Ini sangat ditekankan ya, jangan sampai kita tinggal. Bahkan ada hadis menjamin kalau kita melakukan sholat itu, maka kita dibangunkan istana di surga. Jadi kalau membangun rumah di dunia aja itu ratusan juta ya, dan itu waktu berbulan-bulan ya. Maka kalau kita ingin bangun istana, itu materialnya, semennya, pasirnya itu ya hadiah ini. Sehingga mohon maaf ada yang mengatakan sholat duha itu kalau enggak mau mengerjakan sholat duha, mengerjakan ini aja yang 10 ini sudah dianggap cukup. Tapi kalau mau dua-duanya lebih baik lagi, sehingga istana benar-benar kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi 10 rakaat ini selain sholat wajib itu mohon kita dawamkan, kita istiqomahkan. Apa fungsinya juga? Kita kan enggak. Yang 10 rakaat ada barusan. Aman. Gimana, Hat? Mohon diulang yang 10 rakaat. Yang 10 rakaat nggih, yang 10 rakaat itu sebelum subuh 2. Ya. Sebelum dan setelah duhur 2, berarti sudah 6 ya. Kemudian habis maghrib 2, 8, dan habis isya 2. Saya ulang, sebelum subuh 2, sholat fajar itu ya, insya Allah kita udah mesti lakukan ya. Sebelum subuh 2, sebelum dan setelah duhur 2, berarti 4. Sama subuh tadi udah 6. Habis maghrib 2, sama habis isya 2. Genap dah 10. Nah, ini ada ulama yang memahami, ini yang dikatakan membangun istana di surga ini, rawatib ini. Udah nggih? Dah. 46 ya. Kita lanjut ya. Ya, Wasalasu nawafila muakkadatun. Ada 3 wasalasu nawafila, 3 salat sunnah muakkadatun. Jenis lain ya, sangat ditekankan. Ghairu tabiatin, tidak mengikuti lil faraidi, salat fardu. Yang 10 tadi, 10 rakaat itu mengikuti salat fardu, rawatib. Nah, yang 3 ini enggak mengikuti salat fardu, tapi ini berdiri sendiri. Apa? Ahadua, salah satunya salatul lail, salat malam atau tahajud. Wa naflu, salat sunnah al mutlaq bilaili, di malam hari, afdalu, lebih utama, minal nafli, dari salat sunnah al mutlaq bin nahari, di siang hari. Jadi salat sunnah mutlak malam hari itu lebih baik daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Wa naflu wasatul lail, wa naflu salat sunnah wasatul lail, di tengah malam, afdalu, lebih utama, summa akhiru, kemudian paling akhir malam, afdal, lebih utama lagi. Jadi semakin akhir, sepertiga malam itu puncaknya itu paling bagus. Wahada, ini liman, bagi orang kosa yang membagi al-laila, malam, salasan, menjadi 3. Jadi ada sepertiga awal, ada sepertiga tengah, ada sepertiga akhir. Kalau harus melakukan itu ya yang paling bagus, afdol, itu sepertiga akhir. Kenapa? Karena godaannya berat. Di situ dingin, kemudian waktunya tidur dan sebagainya. Maka semakin berat, semakin rumit tantangannya, semakin besar pahalanya. Nah, yang kedua, wasani, salat sunnah yang sangat dianjurkan di luar salat yang ikuti salat fardu, salat duha. Nah, ini salat duha. Wa aqalluha, paling sedikitnya duha, rakaatani, 2 rakaat. Wa aksaruha, paling banyak, isnata asyarata rakaatan, 12 rakaat atau 6 salam. Kalau 2 rakaat salat duha itu untuk anggap pajaknya persendian kita. Kita itu punya 360 persendian. Persendian itu wajib disodakoi. Nanti kalau tidak kita sodakoi di dunia, maka nanti ditagih di akhirat, bayar pajaknya. Itu ya. Kalau sepeda kita itu ada pajaknya ya tiap tahun. Maka persendian kita itu sama Allah tiap hari diminta itu ya. Nah, tapi sahabat tanya, apa mungkin itu? Ya Rasul, nah, makanya kayaknya tidak mungkin. Maka cukup dengan 2 rakaat salat duha. Ini. Jangan sampai kita tidak pernah salat duha, meskipun hanya 1 salam atau 2 rakaat. Kenapa? Itu sebagai pajak tubuh kita, pajak persendian kita. Kalau tidak kita lakukan, maka siap-siap nanti di akhirat akan ditagih sama Allah. Kemudian, paling banyaknya 6 salam,
12 rakaat. Ini yang dijamin sama Rasulullah dibangunkan istana. Jadi sekali lagi bangun istana di akhir itu gampang sekali dengan catatan apa ya, salat duha dawam kita. Dan waktunya salat duha min irtifa'i syamsi, min dari irtifa'i syamsi naiknya matahari ila zawaliya sampai condongnya matahari. Sampai apa? Matahari sudah mulai condong ke arah barat. Kama seperti kola berkata An-Nawawi, Imam Nawawi, bitahqiq dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzabi dan syarah kitab muhadzab. Wasalisu yang ketiga, salat sunnah yang dianjurkan selain rawatib, salatu tarawihi, salat tarawih. Wa iya yaitu isruna rakaatan, 20 rakaat bi asyri limatin dengan 10 salam. Fi kulli lailatin setiap malam min Ramadhana di bulan Ramadan. Wa jumlatuha jumlahnya khamsu tarwihatin 5 istirahat. Antum perhatikan ya, di sini salat tarawih itu 20 rakaat ditambah dengan 3 witir biasanya menjadi 23. Kita bahas yang tarawih aja itu 20 rakaat, setiap 2 rakaat itu salam, berarti ada 10 salam. Tapi prakteknya menurut kitab ini yang benar itu 2 kali salam baru istirahat. Nggak ngebut, sekarang 10 salam tanpa istirahat, ngebut terus ya. Ini tidak sesuai, hitungannya sesuai sih, tapi prakteknya tidak sesuai dengan ulama dulu. Kenapa? Yang namanya tarwihat, istirahat itu sampai 5 kali. Kenapa? Karena kecapean, payah. Ya bacaannya ya tentu panjang, gitu. Ndak kulhu atau ina atau ina. Ini namanya istirahat. Jadi dari 10 salam itu dianjurkan untuk 5 kali beristirahat. Nah, di tengah-tengah istirahat itu ya dengan baca tasbih, baca apa, tapi itu enggak rame-rame, hanya sendiri-sendiri itu. Habis itu nanti imam mulai lagi, bangkit lagi itu ya. Wayanwi berniat asyahsu seseorang li rakaataini setiap 2 rakaat minha dari salat tarawih sunnat tarawih, niat salat sunnah tarawih. Au qiyami Ramadan atau niat qiyam menghidupkan malam Ramadan. Walau seumpama salat seseorang arba'an 4 rakaat minha dari salat tarawih bitaslimatin wahidatin dengan 1 salam lam tasihha tidak sah. Ini beda dengan pendapat ulama lain ya. Kalau mohon maaf di saudara kita di Muhammadiyah itu malah 4-4 3 gitu ya. Kalau di sini malah tidak dianggap sah itu kalau kita langsung 4 rakaat tanpa 2 salam. Berarti harus 2 rakaat 1 salam. Tidak boleh 4 rakaat 1 salam. Waktunya tarwih baina salatil isya antara salat isya wa tulu'il fajri sampai munculnya fajar, maksudnya masuk waktu subuh. Jadi kita mau tarawih jam 3 boleh asalkan belum subuh. Nah, sampai situ aja. Mungkin ada yang mau disampaikan, Zat? Ini tinggal 7 menit lagi. Monggo. Ada, Nggih, monggo, Zat. terkait dengan kewajiban sholat, Zat. Ini Nggih. ada sepupu saya kan cacat, Zat. Nah, cacat, apa namanya? Cacat sejak lahir itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ya? Tidak bisa melihat. Nggih. Tapi yang lain normal. Nah, Nggih. itu gimana kewajiban sholatnya? Karena memang sampai saat ini tuh seperti anak-anak. Masih seperti anak-anak. Sudah yang teman-temannya itu sudah lulus kuliah semua. Seangkatan itulah. Jadi sekitar usia itu sekitar 20-an tahun. 20-21 tahun. Nggih. Bagaimana itu? Sudah ya? Nggih. Kewajibannya itu apa? Yaitu tetap wajib atau bagaimana ya?
Oke. Jadi gini ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang luar biasa pada beliau ya dan keluarga yang merawatnya. Kalau mohon maaf kalau cacat penglihatan itu tetap wajib. Kenapa? Karena penglihatan itu tidak menjadi syarat syarat wajibnya sholat. Artinya begini, meskipun tidak melihat itu tetap wajib sholat. Ini terbukti pada tidak usah sholat, jamaah haji itu yang Umi Maktum, sahabat Umi Maktum itu kan minta dispensasi pada Rasulullah untuk tidak berjamaah di masjid. Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat ya Rasul. Sama Rasul, kamu masih dengar adzan apa enggak? Dengar ya Rasul. Akhirnya diralat dispensasi Rasul itu sehingga tetap ada kewajiban untuk mendatangi masjid. Nah ini bahwasanya mata itu tidak menjadi undur syar'i untuk orang tidak melakukan sholat. Yang nanti undur syar'inya itu kalau dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Ini yang kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang yang tidak mendengar dan tidak bisa bicara mulai kecil, maka dia tidak punya kewajiban itu. Diangkatlah taklid dari orang semacam itu. Tapi kalau hanya buta, dia masih bisa mendengar, maka masih wajib. Nah, sekarang yang antum ceritakan tadi itu kan faktanya tidak hanya buta saja, tapi kan ternyata, mohon maaf, akal beliau masih belum sesempurna orang lain kan, dengan usia umur 20, tapi kondisinya masih begitu. Nah, dilihat saat faktanya kayak apa. Kalau beliau itu masih bisa membedakan antara barang baik dan barang jelek, atau kalau ulama dulu tuh suruh hitung-hitungan gitu ya, 5 tambah 5 berapa, nggak usah tinggi-tinggi, maksudnya bisa menghafal apa enggak sholat itu. Kalau dia bisa menghafal zuhur itu waktunya ini, maka dia masuk akalnya cukup untuk diberi beban. Tapi kalau dia suruh mengingat waktu hajat itu enggak bisa, zuhur itu jam sekian, asar sekian enggak bisa, maka kata ulama itu sudah lepas kewajiban. Artinya apa? Akalnya enggak cukup untuk dikasih beban. Kalau saya lihat itu jadi perkembangan akalnya itu terhambat dengan keadaan yang butanya, dan memang orang tuanya itu tidak kemudian berusaha mengajari lewat misalnya SDLB atau bagaimana begitu. Jadi betul-betul terhambat seperti anak kecil, sampai saat ini masih seperti anak kecil. Tapi bisa saja. Kalau suruh menghafalkan sholawatan bisa nggak? Menghafalkan sholawatan itu bisa. Tapi untuk menghitung misalnya 1 tambah 1, 2 itu nggak bisa kan? Ya itu tadi itu kan kalau matematis gitu ya. Artinya begini, kalau beliau diajari zuhur itu waktunya ini, asar ini, kemudian diajari doa-doa sholat itu bisa, maka artinya akalnya itu masih menurut agama masih sanggup untuk menerima beban sholat itu. Tapi kalau sudah tidak bisa baca doa dan sebagainya, sekarang diajari besok lupa, maka ini termasuk udah bebas dia. Nah, di sini peran seorang wali itu ya harus dicoba dulu. Kalau mama dicoba udah tidak bisa ya sudah, maka diangkat sudah beban orang semacam itu. Tapi kalau umpama diajari masih nyambung, ya tetap ada kewajiban itu. Iya. Jadi faktanya ya. Afan. Mau nanya, Tat? Monggo ya. Masih 2 menit. Mau nanya ini, Tat, di luar dari sholat sunat tadi, sholat rawatib, sholat lail, terus kemudian sholat duha itu, saya pernah diinformasikan seperti ini, Ustaz. Kalau kita menghadapi kesulitan dalam kesehari-hari itu ya, misalnya kita menghadapi orang yang misalnya nagih hutang ke rumah ini, kok galak banget gitu ya. Saya dikasih tahu untuk sholat sunat 2 rakaat, minta kepada Allah agar sesuatu yang di hadapan kita yang mendesak saat ini itu diberikan kemudahan, artinya terurai begitu. Apakah itu boleh? Jadi
memang tujuannya minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan mengurai suatu masalah yang keadaannya sifatnya mendesak. Dan itu juga bisa digunakan ketika mendapatkan musibah yang lain, misalnya sepeda hilang, misalnya begitu. Jadi juga punya utang ya ditagih juga, ini sholat 2 rakaat itu selain dari ketentuan sholat sunnah itu. Nggih. Sudah ya, Teh? Nggih. Itu yang namanya sholat hajah, sholat mutlak. Nggih. Nah, standar status sholat hajat itu tidak terlalu ditekankan. Nah, yang kita bahas tadi itu yang sangat ditekankan. Artinya yang di kitab ini yang ditekankan untuk ya didawamkan gitu. Sementara kalau sholat hajah itu ya pada waktu kita butuh. Nah, contoh sedang hadapi masalah apa saja, nah saluran terbaik minta pada Allah itu kan berdoa. Nah, berdoa lebih manjur lagi itu pada waktu dibingkai dalam sholat. Kenapa? Karena bacaan ayat kita di waktu sholat itu bahannya beda dengan pada waktu kita di luar. Begitu pula dengan doa. Doa yang kita lantunkan saat kita sholat itu kan dekat sama Allah. Itu juga kecenderungannya atau peluangnya untuk dikabul lebih besar lagi. Jadi boleh, Ustaz. Jadi antum butuh apa saja, mohon maaf sampai di hadis itu sampai sandal kita putus, apanya itu ya, talinya itu disuruh minta kepada Allah. Dengan cara apa? Ya boleh minta itu dengan doa Allahumma dengan di luar sholat, tapi lebih baik lagi kalau dilakukan dengan sholat. Kenapa? Yaitu tadi, kedekatan kita pada Allah itu tatkala kita sholat. Apalagi pada waktu kita sujud. Itu sangat dekat sekali. Saat wajah kita menyentuh lantai, itu Allah dekat sekali dengan kita. Jadi sekali lagi, boleh. Bukan dikhususkan untuk, bukan sholat khusus itu enggak. Maksudnya sholat hajah itu, yang namanya hajah itu semua keperluan. Tergantung kita butuh apa, ya udah. Hanya sholatnya sholat biasa, sholat mutlak sunnah gitu aja. Kemudian kita kan tahu pada waktu mau minta apa itu, mohon maaf, kita dan Allah tahu apa yang kita tuju. Gitu. Sekali lagi boleh, itu namanya sholat hajah. Dan itu kayaknya kita kalah populer dengan sholat duha. Padahal sholat duha itu bukan sholat untuk minta rezeki. Doanya itu bukan Allahumma inna duha'uka wal baba'uka, bukan itu yang diajarkan Rasul. Tapi apa? Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Rasul itu sholat duha, habis itu duduk, enggak buyar, enggak kemana-mana sampai menyelesaikan wirid itu. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lah kenapa sholat duha kemudian dimaknai sholat rezeki? Kenapa? Karena orang kalau udah enggak punya dosa, rezekinya lancar. Buktinya apa? Doanya itu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu kan pengakuan dosa. Tentara kita sudah istighfar, maka dosa kita akan diampuni. Kalau sudah diampuni, ya insya Allah rezeki akan lancar, akan Allah berikan. Itu ulama menjelaskan bahwasanya duha itu bukan sholat minta rezeki, tapi sholat membersihkan diri. Sholatnya tawabin, orang-orang bertaubat itu sholat duha. Nah, di samping itu, yang seperti antum sampaikan tadi, itu namanya sholat hajah. Jadi boleh. Oke, bisa ditangkap, nggih? Yap. Sudah lihat ya? Siap. Ya, sudah ya. Kita udah lebih 3 menit. Kita tutup ya. Udah, walafu minkum, jika ada kekurangan, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk besok lagi. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.